kembali lagi di praktikum TPT Hortikultura acara 4. Di sini saya akan melakukan praktikum acara 4, yaitu budidaya tanaman hortikultura. Untuk alat dan bahannya sendiri saya menggunakan polybag dengan ukuran menyesuaikan tanaman yang disemai. Lalu ada cetok, ada sprayer. Untuk bahannya sendiri ada media tanam dengan campuran tanah dan pupuk, dan ada tanaman yang sudah kita semai kemarin. Selanjutnya untuk langkah-langkah kerjanya, yang pertama adalah mencampurkan media tanam, tanah dan pupuk. Selanjutnya setelah kita campurkan, kita masukkan ke dalam polybag. Sebelum membuat lubang tanam, kita basahi dulu tanah menggunakan air agar tetap lembab. Setelah penyemprotan tanah menggunakan air, kita buat lubang tanam. Lubang tanam ini dengan kedalaman dikira-kira saja sesuai dengan tanaman komoditas sayur yang kita semai. Setelah lubang tanam terbuat, kita pindah tanaman semai ke dalam polybag. Pilih 3 tanaman yang terbaik dari 3 komoditas sayur yang kita tanam. Pemindahannya yaitu beserta dengan tanahnya agar tanaman tidak spread. Setelah pindah tanam dilakukan, kita basahi lagi media tanam atau tanahnya menggunakan air agar tetap lembab dan ketersediaan air yang mencukupi. Setelah pindah tanam selesai, langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeliharaan, antara lain penyiraman, penyiangan jika ada gulma pada tanaman, lalu pengendalian hama dan penyakit tanaman. Nah, setelah itu kita akan mengamati tanaman tersebut dengan menghitung tinggi tanaman dan jumlah daun. Setelah melakukan pindah tanam, selanjutnya melakukan pemeliharaan, pengamatan, serta pengendalian hama dan penyakit pada tanaman. Pemeliharaan sendiri meliputi penyiraman dan pencabutan gulma yang berada di sekitar tanaman. Untuk penyiraman dilakukan setiap hari pada saat pagi dan sore hari. Pengamatan yang dilakukan yaitu mengukur tinggi tanaman serta menghitung jumlah daun. Untuk komoditas sayur kangkung, kembang kol, serta sawi pakcoy sudah memasuki minggu keempat. Untuk tanaman kangkung itu sudah bisa dipanen. Untuk kembang kol serta sawi pakcoy itu belum bisa dipanen karena terjadinya etiolasi pada saat penyemaian. Etiolasi sendiri menurut Wendy et al. 2014 adalah pertumbuhan tanaman yang sangat cepat seperti batang tumbuh lebih panjang di tempat yang gelap, namun dalam kondisi tanaman lemah, batang tidak kokoh, daun kecil, serta tumbuhan terlihat pucat. Penyebab etiolasi sendiri menurut Gardiadmi dan Sudalmi 2014 yaitu kurangnya cahaya matahari sehingga oksin itu tidak terurai dan aktif memperbesar serta memperpanjang sel batang lebih cepat secara terus-menerus. Etiolasi sendiri ini menyebabkan kurangnya pasukan energi yang dihasilkan oleh proses fotosintesis di semua bagian tanaman. Di semua bagian tanaman yang dapat menyebabkan atau mengakibatkan perkembangan batang, bagian-bagian akar maupun bagian tanaman lainnya menjadi lebih kecil sehingga tanaman tampak lebih kurus. Pada saat pindah tanam, kembang kol dan sawi pakcoy sudah mengalami etiolasi. Jadi pertumbuhan keduanya itu tidak normal atau tidak seperti tumbuhan-tumbuhan lainnya.